akan diskusi kita bertanya jawab. Kepada Pak Haji, silakan Pak Haji. Abdurrahman sebenarnya, cuman saya dipanggil Pak Amung. Saya kebetulan duduk di pengurus atau sebagai koordinator di namanya Forum Pemerhati Silakan Islam di Buleleng, jadi disingkat FPSI Buleleng. Ya, kebetulan kami juga sedang melakukan kajian-kajian kesejarahan yang ada di Buleleng sampai saat ini. Tapi sebelum itu barangkali saya mau tanya dulu ini siapa saja yang hadir dari mana itu supaya jelas nanti arah pembicaranya ya. Ini terdiri dari berapa universitas yang ada? Ya, 25 universitas. Banyak sekali ya. Kehadiran dalam rangka apa kalau boleh saya tahu? Pertukaran mahasiswa ya. Untuk berapa lama, Dek? Sampai akhir Desember. Ya? Akhir Desember. Sampai Desember ya. Lumayan. Bagus lah. Nah kemudian sekarang jadi fokus untuk apa pembahasan atau yang sedang akan jadi topiknya apa sebenarnya? Perasaan. Tentang Kamu pendidikan. Hebat banget di kelas. Jadi itu perlu saya juga tahu supaya nanti kita bisa lebih fokus ya. Nah, memang kalau bicara tentang sejarah Islam di Bali umumnya dan di Buleleng juga khususnya tidak lepas dari salah satu etnik terbesar di Indonesia itu ya Bugis ya yang ada di Buleleng ya di Bali. Memang demikian adanya. Ini kita mudah paham. Tapi saya perlu sampaikan juga sebelum nanti lebih jauh. Kalau yang dimaksud tentang kebinekaan, tentu ini masalah pluralisme ya, pluralitas ya. Tidak semata-mata soal sejarah itu sendiri, ya kan? Karena di dalam penelitian memang banyak aspek, ada yang segi budayanya, ada segi sejarahnya, ada juga tadi tentang kebinekaannya dan sebagainya. Kalau demikian halnya, kami terus terang merasa sangat sangat bahagia lah bisa bertemu dengan adik-adik yang mewakili hampir seluruh Indonesia, universitas negeri dan swasta ya, gabung dan negeri dan swasta. Termasuk desa besar dari UI ada. Bagaimana? Udah penuh. Ada? Mel, stop. Oh begitu ya. Tapi ada yang mau ya dari yang universitas besar ya, UGM dan sebagainya. Iya ya bagus. Nah jadi begini adik-adik, kalau kita bicara soal tentang suku Bugis, bagaimana dikatakan tadi oleh Pak Darmo, wilayah Kampung Bugis ini terdiri dari berbagai etnik, ya, berbagai etnik. Tapi kalau sejarahnya sendiri, barangkali nanti adik-adik punya waktu kalau mau ingin lebih dalam, saya akan berikan informasi saja nanti. Sebab tidak mungkin rasanya di sini untuk saya sampaikan ya. Sumber-sumber mengenai sejarah Bugis yang ada di Bali ya, di Bali pada umumnya bisa Anda dapatkan. Ya. Ini barangkali dicatat saja kalau bisa. Yang pertama literatur yang kita gunakan ya. Kalau kita bicara sejarah kan menggunakan sumber ya, sumber kan, baik sumber-sumber yang berasal dari sumber primer maupun sumber-sumber sekunder ya, sekarang begitu. Ini dari jurusan sejarah ada dia masalah sini. Ada yang dari jurusan sejarah? Ada. Ada itu. Ada. Iya. Dari sejarah bisa ngerti. Nah jadi kalau bicara sumber itu ada sumber primer dan sumber sekunder ya. Lebih jauh lagi di dalam ada yang sumber lokal dan sebagainya. Tapi secara umum yang kita pahami adalah sumber itu pertama adalah sumber yang tertulis, kemudian yang kedua sumber arkeologis ya, yang ketiga barangkali tradisi-tradisi yang ada. Itu kurang-kurangnya begitu dong. Kalau dalam sumber literatur yang tertulis itu ada sebuah buku yang ditulis oleh Christian Palres ya, Christian Palres tidak salah. Christian Palres sudah diterjemahkan. Judulnya itu Manusia Bugis. Itu ingat ya, mungkin bisa dicatat. Christian Palres, judulnya Manusia Bugis. Nah itu yang membicarakan tentang suku Bugis secara umum yang ada di Indonesia ya. Yang kedua yang khusus mengenai Bugis di Bali itu ditulis oleh Profesor Dr. Gede Swite. Profesor Dr. Gede Swite. Itu beliau adalah guru besar sejarah di Universitas Udayana. Nah,
disertasinya itu sudah dibukukan, diterjemahkan, yang judulnya kurang lebih Perahu Bugis di Ini benar-benar ya Mas? di Pulau Dewata. Oh, kurang lebih ya begitu ya, Perahu Bugis di Pulau Dewata. Nah itu jadi bisa jadi sumber rujukan pertama itu. Jadi sekali lagi, Profesor Igede Sute, guru besar sejarah di Universitas Udayana Unutu. Nah itu membicarakan tentang Bugis di Bali. Kalau yang tadi Pelras itu yang secara nasional ya, global. Kemudian yang ketiga, nah ini barangkali yang tidak kalah pentingnya, yang di Buleleng ada buku, kebetulan saya menjadi editornya, itu namanya Jejak Islam di Bali. Nah, buku Jejak Islam di Bali itu tulisan dari Bapak Dr. Sugianto. Dr. Sugianto, kebetulan saya editornya. Nah ini buku penting sebenarnya yang sebagai buku pengantar tentang sejarah Islam di Bali. Nah itu Anda bisa beli, bisa juga dibeli itu di toko, ada di toko Indrajaya di sini di Singaraja ada itu ya. Nah jadi itu literatur penting yang tentang Bugis. Sebelum lebih jauh nanti kita berikutnya adalah sumber tradisional itu apa yang disebut dengan kalau di Bali atau di Jawa itu gaguritan. Gaguritan itu apa Pak cerita ya? Ya semacam ya nyanyian ya, oh iya ya nyanyian tembang gitu ya, tembang. Ya, jadi satu naskah yang kadang-kadang dibacakan dengan lagu gitu ya, jadi tembang. Kalau dalam dibukukan jadi gaguritan. Nah itu ada dua sumber gaguritan di Buleleng. Pertama namanya Gaguritan Rusak Buleleng. Itu ada Gaguritan Rusak Buleleng. Memang itu menceritakan tentang perang Jagerage tahun 1849. Nah, di situ peranan orang-orang Bugis ikut bertempur ya dalam perang itu melawan Belanda ya. Itulah perang terbesar yang ada di Pulau Bali waktu itu. Tahun 1849. Jadi peranan orang Bugis di sana malah disebutkan di sana dalam Gaguritan Gaguritan Rusak Buleleng itu bahwa ada 40 orang yang tewas. Itu orang-orang Bugis. Nah, kalau 40 orang tewas tuh yang ikut berapa? Ya. Sedang korbannya saja sejumlah kurang lebih 2.200 korban dari pihak dari pihak kita ya. Sedangkan Belanda hanya 10%, 200 sekian. Jadi itu. Nah berikutnya adalah satu lagi namanya Gaguritan Jaya Prana. Ini tentang satu legenda sebenarnya. Apa yang diperoleh dari Gaguritan itu adalah